Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya ada kerjaan masuk servisan speaker sound system portable. Ini mereknya EBT Amix. Mesinnya seperti ini dan speaker aktifnya ada dua buah speaker satelit ya, 8 inci. Kerusakan speaker aktif EBT ini adalah mati total ya teman-teman. Jadi di video kali ini nanti bagaimana cara modifikasi atau cara servis untuk modifikasi power supply. Ini menggunakan power supply SMPS teman-teman ya. Ya teman-teman yang baru gabung di channel Dunia Servis Elektronik, langsung aja untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai. Semoga di video kali ini nanti bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan speaker aktif EBT modelnya seperti ini. Yuk teman-teman simak terus video-video berikutnya. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk servis speaker aktif EBT ini dengan kerusakan mati total, dan setelah dicek untuk penelusuran kerusakannya ada di bagian power supply teman-teman. Power supply-nya ada di sebelah sini menggunakan dua buah MOSFET dan satu IC PWM. Jadi untuk video kali ini adalah cara untuk servis bagian power supply, yaitu mengganti bagian penguat IC PWM ini menggunakan modul PWM universal. Saya bisa disebut universal karena menggunakan power supply SMPS yang sudah banyak dijual di toko-toko elektronik ya teman-teman. Untuk SMPS-nya seperti ini. Bisa menggunakan yang 24 volt, 32 volt, 45 volt, 60 volt teman-teman. Jadi nanti yang mau saya praktekkan adalah mengganti bagian penguat PWM-nya, sedangkan untuk MOSFET-nya tetap menggunakan MOSFET aslinya atau penguat primer aslinya teman-teman. Untuk lebih lanjutnya, sebelum pemasangan atau mempraktekkan pemasangan penguat PWM ini, teman-teman perhatikan dulu skema yang ada di bagian power supply penguat primernya. Untuk skemanya mungkin seperti ini teman-teman ya. Dari tegangan elko 450 volt, bagian plusnya teman-teman bisa telusurin jalurnya ini ke penguat MOSFET-nya, yaitu penguat MOSFET-nya ada dua buah, dan bagian lilitan primernya hanya satu kali lilitan ya. Untuk lilitan yang pertama mendapatkan arah ke MOSFET, yang selanjutnya adalah bagian kapasitor yang arah ke bagian tegangan min ya. Di sini nanti tegangan min ya. Dan untuk sekundernya itu langsung ya, untuk dioda dan kapasitor elko. Tidak ada umpan balik dari penguat sekunder ke penguat primernya. Untuk skemanya di bagian primernya berbeda teman-teman ya. Ada jenis SMPS yang penguatnya seperti ini. Dari mulai tegangan kapasitor elko melalui lilitan bagian primernya itu langsung ke penguat MOSFET-nya, dan ada lilitan yang kedua yaitu untuk umpan balik dari tegangan sekunder ke tegangan primer melalui optocoupler. Nah, untuk skema yang di power supply ini menggunakan sistemnya yang pertama ini teman-teman. Jadi untuk yang posisi skema ini adalah skema perbandingan teman-teman ya, supaya lebih jelas penggunaan penguat bagian primernya, apakah ini cocoknya menggunakan SMPS yang tipenya sama atau bisa menggunakan gacun yang seperti pada umumnya yang menggunakan 3 kaki ya, atau 3 kabel merah, hitam, biru ya, yang seperti ini teman-teman gacunnya. Apakah cocok dipasang di mesin ini atau tidak. Tetapi untuk menurut saya, untuk pemasangan universal bagian penguat primernya atau PWM-nya ini menggunakan
power supply universal yang banyak dijual di toko-toko elektronik teman-teman. Jadi nanti untuk power supply ini teman-teman bisa potong ya, atau gunakan yang sebelah sini saja. Nah ini teman-teman ya, di bagian primernya. Jadi nanti yang mau saya gunakan adalah bagian primernya saja, yang sekundernya itu dilepas. Artinya untuk trafonya ini juga dilepas teman-teman ya, trafonya dilepas. Jadi yang difungsikan adalah penguat bagian primernya. Kapasitor elektronnya tetap dipakai, sedangkan diodanya itu dilepas juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Atau langsung tegangan AC-nya nanti masuknya ke sini, dan outputnya juga nanti hasilnya sebelah sini. Atau apabila ini bagian diodanya itu lepas, maka kapasitor elko ini cukup diparalel dengan elko tegangan input yang aslinya teman-teman ya. Jadi tegangan elko yang di sebelah sini 450 voltnya itu nanti dipasang ke kapasitor ini. Ini tegangan plusnya, ini tegangan minnya. Dan untuk jalur trafonya nanti juga langsung dikabelin teman-teman, pasang kabel hanya 2 kabel. Jadi membutuhkan 4 kabel teman-teman ya, 1 2 3 4 ya, 1 2 3 4. Nah itu teman-teman ya. Jadi nanti pemasangannya bagian trafo ini dihilangkan, diputus teman-teman ya. Ini nanti dilepas trafonya dan digunakan untuk bagian penguat primernya saja. Untuk kapasitornya tetap teman-teman ya, untuk kapasitornya tetap. Ini nanti dilepas bisa, atau tidak dilepas juga nggak apa-apa, tetapi untuk pengabelannya tetap sampai di sini aja teman-teman ya. Untuk pengabelannya di sini saja teman-teman ya, di bagian elko-nya plus min dan bagian lilitannya 1 dan 2. Untuk posisinya teman-teman jangan terbalik ya, disesuaikan dengan skema yang ada di power supply aslinya. Ya teman-teman, lanjut aja untuk cara pemasangannya ya. Ya teman-teman, setelah bagian power supply-nya ini sudah dipotong ya, bagian untuk penguat sekundernya, trafonya juga sudah dilepas. Untuk pengabelannya cukup menggunakan 4 kabel teman-teman ya. Kabel yang pertama di sini adalah kabel untuk tegangan. Pemasangannya nanti sama seperti ini, bagian kapasitor elko plus dan min, dan nanti untuk bagian trafonya di primernya. Dan nanti pemasangannya juga sama nanti teman-teman ya, dipasang sebelah sini untuk tegangan plus minnya. Posisinya kabelnya merah dan hitam, dan kabel warna birunya nanti posisinya ada di trafo bagian primernya. Untuk pemasangannya IC PWM nya dilepas, dan nanti untuk penguat MOSFET-nya juga dilepas. Nanti MOSFET ini pindah ke MOSFET ini teman-teman ya. Jadi MOSFET yang bagian power supply SMP ini nanti MOSFET-nya diganti ya, menggunakan MOSFET yang aslinya. Jika untuk MOSFET-nya ini masih normal, bisa dipasangkan ke SMP-nya. Dan apabila MOSFET-nya ini rusak, maka menggunakan MOSFET yang bawaan dari SMP ini teman-teman. Jadi untuk MOSFET yang sebelah sini itu masih normal teman-teman ya. Jadi nanti MOSFET yang ini dipindahkan ke MOSFET yang aslinya ya, yang sebelah sini. Untuk nomor atau kode MOSFET-nya di sini menggunakan 5A50 ya. 5A50. Kalau untuk yang bawaan spektrum aktif EBT
Ini nomornya 20N60 teman-teman ya. 20N60. Jadi lebih besar ya. Ya teman-teman, sebelum pemasangan power supply penguat PWM-nya itu tambahan, ini IC yang lamanya, IC PWM-nya dilepas, dan nanti MOSFET ini apabila masih normal bisa dipasangkan di penguat primer teman-teman ya. Jadi nanti diganti ya, untuk pengganti MOSFET yang sini 5A50 nanti diganti menggunakan MOSFET yang aslinya apabila ini masih normal teman-teman. Ya teman-teman, setelah pemasangan pengkabelannya sudah rapi, pemasangannya seperti ini teman-teman ya. Untuk kabel merah ke B+, kabel hitam ke B- untuk power supply input, dan kabel untuk warna birunya di trafo ya teman-teman. Untuk pengetesannya teman-teman gunakan lampu boklam ya, 100 watt 220 volt. Untuk outputnya nanti teman-teman bisa ukur ya di bagian power supply output sekundernya di sini. Ini adalah power supply untuk power suara atau power amplinya, tegangannya CT simetris ya, DC simetris. Dan ini adalah 7815 7915 ya, tegangannya nanti diukur berapa volt ya. Gunakan tester di pengukuran skala DC volt. Otomatis untuk ringnya bisa di setel ya, DC otomatis ya. Dan perhatikan lampu boklamnya, apabila lampu boklam ini menyala terang dan tidak redup, maka masih ada kesalahan ya untuk pemasangannya, atau mungkin ini mengganti bagian power PWM-nya itu tidak cocok ya. Apabila ini di on kan, ini lampu boklamnya menyala dan redup, maka bisa lanjut ya untuk pengukuran di bagian DC outputnya. Perhatikan teman-teman ya, untuk lampu boklamnya sudah menyala terang dan redup, teman-teman bisa ukur ya di bagian DC outputnya, di bagian sebelah sini teman-teman. Di sini terukur 34 volt, dan yang sebelah sini terukur juga sama 34 volt. Untuk tegangan 7815 atau tegangan 15 volt plus dan minnya di sini terukur. Untuk tegangan minnya terukur min 15 volt, untuk plusnya juga terukur di sini teman-teman ya. Jadi untuk tegangan plusnya di sini terukur 15 volt. Jadi ini 7815, 7915, ini outputnya DC simetrisnya sudah ada, sudah normal. Untuk tegangan simetris untuk power suaranya atau power amplinya di sini juga sudah ada, plus 34 volt dan min 34 volt. Jadi ini sebelum pengetesan, ini bagian power suara, ini menggunakan power kelas D, ini speknya dilepas ya teman-teman ya.
dilepas supaya lebih yakin apakah tegangannya itu sudah normal, sudah ada atau belum teman-teman ya. Dan untuk tegangan di bagian kapasitor elko yang sebelah sini itu tegangannya juga ada teman-teman ya. Jadi diukur semua untuk tegangannya. Di sini terukur 51 volt teman-teman ya. Jadi pengukuran di output sekunder ini bisa menjadi referensi atau rekomendasi atau buat panduan untuk bagaimana mengetahui apakah tegangan yang untuk mengetahui berapakah tegangan output sekunder yang ada di tegangan SMPS ini teman-teman ya, power supply SMPS ini untuk supply yang ada di mesin ini. Karena sebelumnya ini power supply-nya mati dan tidak ketahuan berapakah tegangan normal yang ada di bagian sekundernya. Untuk tegangan 7815 ini memang sudah jelas tegangannya pasti 15 volt. 79 juga 7915 7815 ini juga sudah ketahuan ya teman-teman ya, pasti nilainya atau terukur 15 volt plus dan 15 volt min ya. Tetapi untuk bagian power suaranya ini belum ketahuan ya teman-teman, berapa volt untuk maksimal dan minimalnya. Dan untuk bagian tegangan yang lain juga belum ketahuan. Jadi untuk setelah menggunakan modif ya, bagian penguat PWM-nya di bagian primernya ini sudah ketahui ya tegangan untuk sekundernya plus 34 volt, min 34 volt, di sini 51 volt, dan untuk tegangan DC simetrisnya 15 volt plus dan min ya. Selanjutnya nanti mengetes ya bagian power suaranya, dipasang semuanya dan dirapikan bagian modul atau mesin PWM-nya, serta nanti dipasang di bagian tune controlnya teman-teman ya. Untuk tune controlnya seperti ini ya. Nah ini teman-teman ya, untuk tune controlnya seperti ini, nanti dites ya apakah sudah normal atau belum. Untuk speaker FBT 18 in dan 8 in ya. Jadi ini speaker portable yang komplit untuk sound system ya. Jadi speaker portable yang sudah ada mixernya ya. Jadi speakernya juga ada lagi di bagian speaker satelit ya. Jadi 8 in ada 2 biji. Ya teman-teman, setelah bagian power supply SMPS ini untuk mengganti penguat PWM bagian primernya SMPS, power supply speaker aktif ABT. Selanjutnya dites ya bagian untuk mixernya, karena di sini ada mixer lagi. Power sudah on ya teman-teman ya. Dan untuk pemasangan speakernya ini menggunakan 2 speaker satelit, ini speakernya kecil. Dan untuk volumenya ini speakernya sudah bunyi teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya speaker aktif ABT dengan kerusakan mati total dan setelah dicek bagian power supply-nya ini mungkin komponennya tidak ada dijual di pasaran, teman-teman bisa diganti ya menggunakan power supply SMPS seperti ini ya. Jadi mudah untuk pemasangannya teman-teman ya. Dan semoga di video kali ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman, bagaimana cara modifikasi atau cara mengganti atau cara untuk servis speaker aktif ABT ini dengan kerusakan mati total bagian power supply.
Penguat primernya itu diganti ya, untuk pengganti IC PWM-nya ini menggunakan power supply SMPS universal ya. Cek, halo T12, halo T12, cek 12, cek 1, cek 12, halo T12, cek lo, cek 12, halo T12, 12, halo T12, cek 12, halo T12, cik 12, halo T12, cik lo, cik 12, cik 1, cik halo T12, cik 12, halo T1, cik lo, cik 12, halo T12, halo cik 1, halo cik 1, halo T1, cik 12, halo T1. Ya teman-teman, alhamdulillah untuk servisan hari ini sudah selesai sebagai Reaktif Portable Sound System EBT Amix ya. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan sebagai reaktif. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah terus mendukung dan menonton konten channel Duna Service Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.